Halo semua, jumpa lagi dengan Awe Indonesia. Kawan-kawan, saat ini Pak Awe berada di Taman Inspirasi Bawah, yaitu taman di lahan sempit, di lahan terbatas, tapi penuh dengan aktivitas. Kawan-kawan, Pak Awe kabarkan bahwa Pak Awe saat ini dalam kondisi sehat dan walafiat. Semoga kawan-kawan semua juga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu bahagia dan membahagiakan. Kawan-kawan, yang kita lihat ini adalah kolam ini yang kemarin telah berhasil dimodifikasi Pak Awe menjadi kolam serbaguna. Karena apa? Kolam ini kita jadikan sebagai lahan untuk mencoba membuat aquaponik. Itu yang kita pasang paralon, kita aliri air yang bersumber dari air kolam. Yang di dalam kolamnya terdapat banyak ikan nila. Sebagian sudah ditanam Pak Awe, tanamannya yaitu kangkung, dan hampir lupa saja karena ini tidak kita kabarkan ke kawan-kawan semua. Dan alhamdulillah satu paralonnya belum kita tanami sayuran. Nah, untuk video ini Pak Awe ingin mengabarkan bagaimana cara menanam sayuran di batang paralon dengan sistem aquaponik. Semoga setelah melihat video ini kawan-kawan bisa membuatnya, bisa terinspirasi dan mencoba untuk membuatnya untuk kegiatan sehari-hari dan rekreasi. Syaratnya hanya mudah. Yang pertama, kita tanam, kita buat kolam, kita isi ikan, bisa nila, bisa lele. Saat ini kita tanami nila. Setelah ada ikan, kita pasang paralon, dan paralon ini sumbernya adalah dari filter itu ya. Filter ini kita ambil dari dalam kolam, sehingga airnya kita naikkan ke dalam filter berupa ember ini, dan kita alirkan lagi air yang sudah bersih ke dalam kedua paralon ini. Paralon yang sebelah kiri yang sudah kita tanami kangkung ini nanti akan mengalirkan air ke dalam kolam lagi. Begitu juga paralon yang kedua, ini kita aliri air. Tapi ada satu kunci kawan, bahwa paralon yang kita aliri air ini jangan seluruhnya dibuka ya. Ada penyekat di sana, sehingga masih terdapat air dalam paralon sebagai tempat tumbuhnya tanaman yang kita tanam. Ini juga L-nya paralon ini berfungsi untuk menahan air agar tidak seluruhnya tumpah, tapi masih ada di dalam paralon sebagai tumbuhnya kangkung. Begitu kawan. Untuk pelubangan nanti ada video tersendiri dari Pak Awe cara melubang paralon. Yang hitam-hitam ini adalah setelah paralon kita lubang ini, kita pasang pot yang kecil. Ini biasa teman-teman hidroponik menamakan dengan net pot, sebagai tempat tanaman, dan bentuknya secara jelas adalah seperti ini net pot itu. Ya,
Ini bentuk dari atasnya, dari bawahnya seperti ini, lubang-lubang, dan terakhir adalah berlubang sebagai tempat keluarnya akar. Oke, mari kita lihat dari dekat bentuk netpotnya. Kita kecilkan dulu ya. Oke kawan-kawan, bagi yang belum sarapan silahkan sarapan dulu biar hari kita tampak lebih cerah. Oke, coba kita lihat netpot yang belum terisi air. Kita ambil salah satu aja. Ya, ini bentuk netpotnya. Ada lubang, di sampingnya ada lubang-lubang, dan paralonnya berisi air ini. Nah, yang dimaksud Pak Awe tadi dengan tidak berlangsungnya keluarnya air tapi kita tahan, sehingga di paralon ini masih ada air. Dan kalau netpot ini kita masukkan, nah masih ada air di sana sebagai tempat tumbuhnya sayuran yang kita tanam di aquaponik ini. Kalau kita bergeser ke tempat yang sudah ada tanamannya bisa juga, biar lebih jelas maksudnya seperti itu. Ya, yang ini adalah netpot yang sudah kita isi tanaman. Nanti adalah seperti ini. Ini adalah kangkung yang baru ditanam kemarin. Lubang tadi adalah sebagai lubang masuknya air atau keluarnya akar untuk mencari makanan di dalam air paralon. Kita masukkan seperti ini. Ya. Dengan harapan air yang di dalam paralon ini merupakan air kolam yang telah tercemari oleh kotoran ikan, dan kotoran ikan tersebut itu adalah sumber nutrisi untuk tanaman ini. Sedangkan kotoran yang kasar itu tersaring di dalam filter tadi. Begitu kawan. Ini kangkung ada berapa ini ya? Mungkin sekitar 20 lubang, dan yang sana nanti akan kita tanami sawi. Kemarin sawi kita tanam di lahan seperti ini, tapi di sana masih ada sisa bibit. Itu bibitnya di dalam ember, nanti akan kita tanam di dalam paralon ini. Oke kawan, kita ikuti bagaimana cara menanam. Nah, masih ada batuk-batuk dikit, tapi alhamdulillah sudah sehat. Kita tanam di dalam netpot di paralon. Oke, selamat menyaksikan. Iya kawan, yang kita lihat ini adalah penampakan dari biji sawi yang sekitar 10 hari yang lalu biji sawi ditabur Pak Awe di dalam ember bekas ini. Ini cantik-cantik semua. Coba kita ambil beberapa batang bibit. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, saat pengambilan akar jangan sampai terlalu rusak ya. Ini ada 3 batang, kecil-kecil semua. Ya, coba kita ambil netpotnya, kita letakkan dulu. Kita ambil netpotnya ya. Coba kita letakkan netpotnya, batang biji sawinya ke dalam netpot. Iya, ini kawan, ada fenomena menarik. Karena lubang netpotnya terhadap batang biji sawi terlalu besar, maka ini nanti harus kita upayakan agar batangnya tidak jatuh. Kita upayakan dengan menambah media yang digunakan di dalam menanam di
netpot ini, kalau teman-teman di komunitas hidroponik menggunakan rock wool, tapi kebetulan rock woolnya tidak ada, jadi kita langsung aja bisa menggunakan busa atau tisu atau apa sajalah yang bisa digunakan untuk menutup lubang yang besar tadi. Dan saat ini Pak W menggunakan dakron. Fungsi dakron ini adalah untuk menutup lubang yang telah terlalu besar tadi, tapi kita upayakan juga ini sekaligus sebagai sumbu. Bisa kita tarik seperti ini. Iya, ini prinsipnya adalah untuk menahan akar agar tidak jatuh. Oke, ini biji sawi tadi mana ya, biji sawi kita letakkan di dalamnya. Bisa berapa? Monggo saja. Ini rencana sama Pak W diisi sekitar 5, biar nanti cepat tumbuh dan cepat panen. Dan ini saat kita tarik tidak akan rusak karena medianya itu sangat gembur sekali, yaitu antara kompos dengan pasir yang dicampur sama Pak W. Jadi saat kita menarik insya Allah tidak akan rusak. Oke, kita pastikan saja bahwa akar-akar yang di sini, ya ini akarnya itu menempel pada dasar netpot. Ya, kita tanam ya. Ya, itu airnya. Ya, seperti itu. Ini nanti kita tanam sampai seluruhnya ke sana. Dan karena yang kita tanam ini sawi yang akarnya kecil dan lubangnya netpot besar, maka semuanya akan kita kasih tambahan media yaitu dakron. Tapi tidak menutup dakron saja loh kawan. Tisu bisa, kapas bisa, rock wool bisa, busa juga bisa. Tapi tipis saja ya, karena fungsinya hanya untuk menutup lubang netpot yang besar ini. Oke, kita ikuti penanaman yang dilakukan oleh Pak W sampai selesai nanti. Oke. Kita coba pemasangan penutupan lubang dengan dakron dari atas. Jangan lupa kita tarik bagian bawahnya sebagai sumbu dan atasnya menutupi lubang. Kita perhatikan sekali lagi, ini metode pemasangan dakron dari atas yang pada prinsipnya hanya untuk menutupi lubang yang terlalu besar sehingga tidak jatuh. Sedangkan yang ini adalah metode pemasangan dakron dari bawah. Kita atur serapi mungkin, kita masukkan dari bawah. Ini sama, lubang tertutup, ada sumbunya. Oke, mudah bukan? Ayo, monggo kawan-kawan saat melihat ini bisa mencoba. Bawah rapi, ada sumbunya. Oke kawan, seperti itu seterusnya sampai selesai. Selanjutnya kita isi dengan benih sawi. Ingat ya, akar harus menempel pada dasar netpot yang ada dakronnya. Begitu kawan, kita isi berapapun monggo. Tapi secara ideal sebetulnya nanti tidak bersumpek, tidak berjubel. Ini sementara kita isi 5. Nanti kalau berjubel kita panen awal.
sebagai nutrisi dari tanaman di aquaponik ini adalah pelet. Kita kasih makan ikannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, ikannya makan semua. Dan itu nanti setelah makan dia akan mengeluarkan kotoran, dan kotoran akan bercampur dengan air kolam. Kita masukkan di aquaponik sebagai nutrisi tanaman. Begitu prosesnya kawan. Selamat mencoba. Ya, alhamdulillah, akhirnya 16 netpot sawi telah tertanam dan 25 kangkung telah tertanam. Penanaman sawi secara aquaponik ini sekaligus akan dijadikan Pak Awe sebagai percobaan bagaimana pertumbuhan sawi di aquaponik dengan yang di media. Sedangkan yang di media ada dua, yang ditanam secara biji, dan yang kedua adalah sawi yang di media yang ditanam dari biji dan dipindahkan. Dan ini nanti akan kita evaluasi setelah 14 hari masa tanam di aquaponik. Oke kawan, bagaimana hasilnya nanti insya Allah akan disampaikan oleh Pak Awi. Dan seperti biasa di keseharian Pak Awi secara rutin akan melakukan penyiraman secara pengkabutan. Bagaimana? Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kita colokkan di power supply-nya dan kita mulai. Pertama, sayuran kangkung kita pengkabutan, ya, berseri-seri. Ini bawang merah, ini bawang putih, simiana, dan anggrek. Semoga dengan metode-metode dan cara-cara yang digunakan Pak Awi ini, kawan-kawan bisa mencobanya dan membuktikannya. Cukup begini saja untuk perawatannya. Dan yang ini kita siram juga tidak masalah, karena bawahnya mendapat air, atasnya mendapat air. Oke kawan, selamat beraktivitas dan selamat mencoba. Semoga kawan-kawan semua senantiasa sehat, bahagia selalu, dan dapat membahagiakan. Oke, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Awi Indonesia.